Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Engkau kawali hidup kami sedemikian rupa sampai dengan hari ini. Dan kami percaya setiap langkah kami Tuhan yang mengaturnya, sehingga Tuhan juga sudah mengatur dalam hidup kami. Ada kesaksian-kesaksian dari kemenangan iman kami. Maka Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan sore ini dalam ibadah ini kiranya melengkapi sukacita kami, menjadi penghiburan bagi kami di saat kami mengalami banyak sekali kelelahan, baik itu kelelahan hati, kelelahan pikiran dalam menjalani hidup ini. Ibadah dan persekutuan dengan Tuhanlah sahabat kami, tempat di mana Tuhan membaharui, menyegarkan kami kembali, juga dengan firman-Mu tentunya. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Apa yang mereka lakukan Tuhan tahu. Tuhan berkati hidup mereka, dan Tuhan juga tambahkan kemampuan talenta mereka, sehingga yang mereka buat untuk Tuhan semakin hari akan semakin lebih nyata, bahkan lebih murni di hadapan Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara masih mau dengar khotbah atau mau makan? Masuk gereja sudah bawa makanan ya, gitu. Jarang-jarang kan ya, saudara. Masih konsen untuk dengar firman, saudara? Tadi untung tidak ada lagu kiri kananku ada Tuhan. Nanti kalau saudara lihat kiri kanan dan ternyata ada yang lain, ya, nah itu bisa jadi lain juga ceritanya. Kita mau dengar firman Tuhan dulu, saudara. Dan pada hari ini saya berikan judul Jejak Kaki di Tanah Perjanjian. Orang Israel pada akhirnya berhasil juga menjejakkan kakinya di Tanah Perjanjian. Kalau dihitung berdasarkan bilangan-bilangan dari kalender atau agenda mereka, mereka sampai di Tanah Perjanjian itu 40 hari kurang 40 tahun kurang 4 hari. Ya. Dari mana kita tahu itu? Kalau saudara baca di Yosua pasal 4, kita memang ada di pasal 4, tapi coba kita perhatikan dulu ayat 19. Ya. Yosua pasal 4 ayat 19 ditulis di situ, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Pada tanggal 10 bulan pertama di tahun yang ke-41. Tahunnya tidak disebutkan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingat pada waktu kita membahas di Ulangan, di kitab Ulangan, di situ ditulis bahwa orang Israel sudah berangkat dari pegunungan Abarim itu sudah pada bulan yang ke-12, bulan pertama sudah di tahun yang ke-41. Ya, artinya di tahun ke-41 itu ya 40 tahun. Kan tahun pertama itu kita hitung sebagai tahun 1. Orang Israel keluar tanggal 15 bulan 1, 40 tahun yang lalu. Sekarang orang Israel sampai di Gilgal tanggal 10 bulan 1. Berarti hanya tinggal selisih 4 hari saja, saudara. Mereka menyelesaikan perjalanan mereka yang panjang. 40 tahun kurang 4 hari. Ya. Lalu kenapa harus disebut di dalam Alkitab 40 tahun mereka mengembara? Ya karena apa yang mereka lakukan selama 4 hari nanti di Gilgal itu belum menyelesaikan seluruh perjalanan mereka. Nanti kita akan bahas di pasal yang kelima, Yosua harus dulu melakukan sunat massal.
untuk orang-orang Israel yang sudah berumur, ayo ingat berapa tahun kira-kira yang paling tua yang masuk ke Kanaan, masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Yang paling tua itu umur 60 tahun. Ya. Karena waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masih berusia 20 tahun. Yang usia 20 tahun ini enggak mati, saudara. Tuhan tidak biarkan mereka binasa. Yang binasa di dalam masa 40 tahun pengembaraan itu adalah yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi berarti yang umur 20 tahun pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah berumur 60 tahun ketika masuk Kanaan. Jadi orang Israel yang masuk Kanaan itu yang paling tua ya 60 tahun. Kecuali Yosua dan Kaleb, hanya mereka berdua yang usianya sudah mencapai 80 tahun. Ya, dari kelompok yang pertama yang hidupkan tinggal mereka berdua. Nah, orang-orang ini sejak rupanya dari ada yang dari lahirnya belum pernah mengenal sunat sama sekali. Ya. Kebanyakan yang memang terlahir di padang pengembaraan. Mereka bahkan belum sempat disunat. Sementara orang Israel punya aturan sunat itu harus sudah dilakukan pada hari ke-8 kelahiran. Hari ke-8 itu aturannya orang Yahudi. Ya. Nantilah baru di Gilgal tapi di pasal ke-5 baru kita akan dapati cerita itu. Penyunatan massal berlangsung bertepatan dengan hari raya Paskah. Barulah nanti genap hitungan 40 tahun. Memang kurang 4 hari lagi. Jadi bangsa ini masih harus mempersiapkan diri untuk beberapa hal, untuk beberapa pekerjaan-pekerjaan, khususnya pekerjaan Tuhan ini, bukan pekerjaan mereka. Ya, kalau mereka mungkin udah gatel tangan mereka, saudara. Udah gatel, mereka pengen ngapa-ngapain, pengen bercocok tanam. Maklum 40 tahun mereka nggak ngapa-ngapain, cuman megang apa ya, mungkin megang tongkat, atau ada yang memang megang perabot-perabot gitu. Jadi kalau dikatakan apakah mereka rindu punya pekerjaan, oh jelas mereka udah gatal sekali untuk bercocok tanam, untuk mencari apa namanya ya, sebutlah mencari kesibukan. Itu boleh dikatakan sudah nggak perlu diperintah, mereka memang sudah rindu sekali. Tapi pekerjaan Allah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Nah, minggu lalu ketika kita sudah membahas persiapan mereka untuk menyeberang sungai Yordan itu, sekaranglah waktunya orang Israel secara keseluruhan akan menyeberanginya. Tapi penyeberangan itu sudahlah di tempat yang kering. Kenapa? Karena ada jarak antara imam pengangkut tabut dengan barisan terdepan dari orang Israel. Dan jarak 2000 hasta ini memungkinkan air yang terputus di hulu sungai itu habis dulu di titik penyeberangan mereka. Turun dulu, habis dulu. Barulah ketika orang barisan terdepan orang Israel nyampe di tepi sungai Yordan, di situ air sudah kering, sudah habis. Tapi imam-imam masih berdiri di sana. Ketika air pelan-pelan makin lama makin habis, imam sudah berendam dulu di sana. Bukan berendam untuk sengaja ngadem, saudara ya. Tapi mereka memang berendam itu sambil membawa tabut Tuhan. Lalu orang Israel berjalan, ya masih ada jarak 1 kilo kan itu. Ya. Jadi sambil orang Israel di barisan terdepan mendekati tepi sungai Yordan, air sungai Yordan sementara mengalir habis, saudara, sampai betul-betul kering. Bangsa ini harus melalui tanah yang kering. Persis seperti Allah membawa generasi pertama 40 tahun yang lalu. Allah bawa bangsa ini berjalan di tanah yang kering. Enggak basah-basahan, saudara ya. Tidak ada yang berenang. Tidak ada yang perlu repot-repot untuk memilih jalan oleh karena ada air.
Kan kalau ada air kan saudara ragu, ini jalan ini ada lubangnya apa enggak? Betul kan ya? Tapi Allah izinkan memang orang Israel lewat itu sudah kering sehingga ketahuan mana yang lubang, mana yang lembek. Udah kelihatan semua. Ya. Begitu rupa loh saudara, Allah rinci betul. Maka kita lihat dari ayat 1 Yosua pasal yang keempat. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Jadi penyeberangannya sendiri rupanya enggak diliput ya. Jadi anggaplah ini ceritanya udah habis. Penyeberangan ini mungkin sudah membutuhkan waktu hampir 1 hari sendiri. Karena begitulah lazimnya kalau bangsa ini berjalan, saudara. Untuk menyelesaikan barisan yang paling akhir, paling belakang. Itu biasanya ada jarak 1 hari dengan barisan yang paling depan. Enak dong yang paling depan. Nyampe duluan, udah bisa ngaso, udah bisa santai-santai. Yang belakang masih semil jalan. Tapi kalau persiapan justru yang barisan paling depan harus melakukan persiapan lebih awal karena mereka berangkat duluan. Jadi sebenarnya sama saja saudaranya. Jadi siapa yang mau di depan, siapa yang mau di belakang tetap ditunggu. Hanya memang karena barisan ini panjang sekali konvoinya. Maka selalu ada selisih paling cepat itu selisih setengah hari. Antara baris depan nyampe di lokasi tujuan dengan barisan belakang nyampe di lokasi tujuan. Saya ingat dulu saudara saya masih SMA, saya langganan ikut pawai 17 Agustus. Waktu saya masih di Palembang. Tapi sekolah kami itu selalu jadi langganan, ya sekolah saya maksudnya, jadi langganan untuk menggunakan atribut olahraga. Justru kami kenanya olahraga, gitu. Nah, entah memang disengaja atau tidak, tetapi dengan atribut olahraga itu barisan kita itu selalu yang paling belakang. Yang depan itu yang pakai merah putih, pakai pramuka, nanti ada yang pakai batik. Itu saya ingat dulu begitu. Nah kita ini baju olahraga, ditaruh di belakang. Mungkin perhitungannya kalau baju olahraga kan nyantai gitu ya. Jadi kalaupun toh keringetnya lebih banyak karena nyampe belakangan, ya masih dianggap lebih enak lah bawa badan. Itu saya ingat saudara, kita itu selalu kalau sudah sebutlah pawai pulang yang lain itu jam 3, jam setengah 4 udah nyampe itu. Rombongan kita mau matahari terbenam baru nyampe. Bayangin tuh, itu satu sekolahan, satu Palembang itu. Saya pikir, saya inget-inget gitu. Baru satu kota loh itu saudara, udah 3 jam loh jaraknya. Yang lain udah pada pulang gitu kan. Ada yang kita lewat barisan masih rapi, mereka tahu-tahu udah gandol ransel, dadain kita. Enak banget nih gitu. Cuman kita nggak boleh pulang, nggak boleh langsung kemudian ngacir gitu, nggak boleh. Itu aja ada selisih saudara. Padahal pawai itu cuma satu kota. Selisihnya berapa? 2-3 jam. Jadi kalau saudara lihat bangsa Israel ini dengan jumlah laki-laki, ada yang masih ingat nggak? Berapa jumlah laki-laki yang dihitung? 601.730 orang. Nah, kebayang dong. Ini konvoinya, pawainya sepanjang apa? Jadi yang barisan belakang nyampe-nya jangan-jangan mau matahari terbenam. Barisan depan udah duluan. Memang begitu saudara. Karena sudah diatur begitu rupa. Nah ada satu tanggung jawab rupanya yang dibebankan kepada orang-orang tertentu. Dalam perjalanan itu sambil menghabiskan semua rombongan, semua barisan saudaranya. Ayat yang kedua ditulis begini, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. 12 orang, lagi-lagi kita ketemu dengan 12 orang. Sama seperti dulu pengintai juga jumlahnya 12 orang. Dan perintahkan kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu,
bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Jadi kepada 12 orang itu dibebankan untuk mengangkat batu. Nah, batu yang diangkat bukan batu yang kecil-kecil, saudara, tapi batu-batu yang besar. Karena nanti di pasal berikutnya, batu-batu ini akan dipakai oleh Yosua untuk menuliskan hukum-hukum Tuhan yang dibacakan Musa di pegunungan Abarim itu. Jadi saudara pikir kira-kira batunya segede apa? Paling tidak yang tergambar di kita harus batu yang segede batu nisan dong. Kan buat ditulisin. Bukan batu yang cuman segede kepalan tangan untuk dilemparin ke orang. Itu namanya kerusuhan. Gitu. Batu gede. Satu orang ngangkat satu. Kan begitu. Tapi apakah cuman itu? Ya. Karena ayat lain berkata begini, ayat 4. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Ada berapa suku? 12. Berarti ada berapa batu yang diangkat? 12. Satu suku, satu batu yang mengangkat satu orang. Bagaimana cara mereka kemudian mengambil batu itu? Alkitab enggak ceritakan, saudara. Itu batu harus diambil di dasar sungai, bukan di pinggiran. Kan ayatnya berkata begitu. Nanti di antara kaki-kaki para pengangkut tabut, kau carilah batu-batu besar di situ. Karena batu-batu itu nanti akan dibuat menjadi semacam monumen. Nanti akan ditulis. Angkat ke bahu. Kalau angkat ke bahu, kira-kira saudara gambarkan perlu batu segede apa? Kalau cuman batu kali gitu, bisa nggak diangkat ke bahu? Bisa. Tapi dijinjing juga bisa. Segede apa kira-kira yang nggak bisa dijinjing yang harus diangkat ke bahu? Paling tidak batunya itu segede beras 1 kintal, 1 karung tuh, 100 kilo tuh. Nah itu baru, saudara jinjing kan bongkok ya, punggung ini, patah-patah kan, angkat ke bahu. Paling tidak segede itu. Nanti diatur saudara 12 batu ini, di Gilgal, ada keperluannya di sana. Tapi keperluan itu nanti baru diceritakan. Hanya pada peristiwa itu Yosua berkata begini, ayat 6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Karena nanti mereka akan punya generasi lagi, saudara. Dan anak-anak mereka harus tahu riwayat pekerjaan Tuhan atas orang tua mereka. Satu hal, apa yang saudara sudah tapaki, saudara sudah jejaki di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, jangan biarkan anak-anakmu gak tahu apa-apa. Engkau harus buat anak-anakmu tahu. Tujuannya untuk apa? Ya supaya apa yang kita jalani mereka ikuti nantinya. Masa kita ikut Tuhan, anak kita ikutnya yang lain? Ayo, siapa yang mau begitu? Nah, silakan, kalau Bapak ikut Tuhan, kamu mau ikut yang lain silakan. Ikut Tuhan boleh, ikut hantu boleh, begitu? Kan Tuhan mah hantu tinggal dibalik doang tuh. Ya. Kalau hidup saudara berikan kepada Tuhan, sampai di
ujung perjalanan. Sebutlah tanah perjanjian itu seperti kita sudah hampir dekat dengan ujung perjalanan. Kan rata-rata orang masuk Kanaan udah tua-tua semua tuh. Yang paling tua berapa tadi? 60 tahun. Yang paling muda 40 tahun dengan sendirinya yang lahir di padang gurun. Udah usia banyak semua. Makanya saya heran kenapa gereja dipenuhi sama yang tua-tua. Gitu. Jangan-jangan penggenapan Alkitab. Yang muda-muda jarang sekali masuk gereja. Nanti kalau udah sakit-sakitan baru masuk gereja. Kalau orang tua mungkin udah banyak sakit gitu ya. Jadi mulai bosan hidup, udah ke gereja aja deh. Supaya kalau ada yang sakit ada yang menjenguk gitu ya. Ada yang nyapa. Loh itu bener loh, serius. Saya jadi mikir loh sudah gara-gara itu. Hampir semua gereja rata-rata banyak orang-orang tua. Gitu. Makanya saya katakan kadang memang semakin tua ini semangat kita semakin menjadi-jadi harusnya. Enggak ada yang bilang amin, saudara enggak yakin. Saudara enggak yakin. Saya senang menjadi orang tua loh saudara. Gitu. Makanya ketika saya ulang tahun saya bilang Tuhan lebih cepat jadi tua lebih bagus. Saya bilang gitu. Saya enggak pengen jadi ABG, enggak pengen, enggak tahu kenapa gitu. Kayak nggak enak aja gitu, masa itu udah lewat, pengen cepet tua. Gitu. Mungkin dengan tua itu artinya banyak waktu saya untuk dapat mengajar orang lain, untuk dapat membimbing orang lain. Kan hidup kita lebih mulia kalau begitu kan saudara. Kalau kita berhasil membimbing orang lain dan yang kita bimbing bisa membimbing orang lain lagi. Itu senengnya saya, bukan main itu, luar biasa saudara. Saya nggak pernah memang berharap untuk menjadi orang besar, saudaranya. Tapi satu saat kalau yang saya buat bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, itu buat saya sudah melebihi orang besar. Satu kali ketika kami berkunjung ke Jawa Timur, gitu. Saya lupa kalau tidak salah untuk mengunjungi penamatan dari Bugem. Itu berarti udah tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Hah? Udah 3 tahun ya? Wah cepat juga ya, gak terasa ya. Ketemulah saya dengan satu ibu, gitu. Lalu kemudian, ketemulah dengan anaknya yang juga rupanya sekolah belajar di sana. Lalu kemudian ibu ini, kamu kenal si ingat saya enggak? Kan papamu dulu adalah guru saya. Kamu juga dulu kan yang suka cerita-cerita Alkitab di asrama, suka diskusi di asrama. Kamu dululah juga yang suka ngobrol-ngobrol tentang Alkitab. Kamu dululah termasuk yang juga sudah ngajarin kita. Itu sudah terjadi kalau dihitung-hitung dari tahun itu sudah 25 tahun yang lalu itu sudah. Lalu dia bilang sama anaknya, nih teman mama ini dulu bapaknya guru mama dan dia juga udah pinter Alkitab dari dulu katanya. Saya bilang oh gitu ya, kok baru nyadar saya udah pinter Alkitab. Dulu saya SMA kamar saya itu saudara sama pengerja. Jadi saya satu-satunya yang non pengerja, dikamarin 3 orang itu pengerja hamba Tuhan. Lalu setiap kali sudah di waktu santai, ini pengerja kadang sibuk bicara Alkitab, saya ikutin. Saya pikir-pikir masih nggak jelas juga. Saya bilang begini, yang saya tahu begini. Ah inilah anak guru udah paling bener nih katanya gitu. Jadi waktu itu rupanya dari dulu dari SMA kata orang udah bakat saya jadi pendeta. Udah banyak tahu saya Alkitab katanya. Tapi saya pikir-pikir dari mana ya? Karena saya bukan pembaca Alkitab dulu di SMA. Saya kalah dengan anak saya, saudara. Anak saya si Hagata itu, waktu SMA dia sudah berhasil baca Alkitab sampai kita pakai makim. Cuman nggak tahu udah dilanjutin nggak setelah dia udah kuliah dan udah kerja, udah kesibukan kali ya, terlalu sibuk dia. Tapi SMA saya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah. Nanti baru sekolah di tempat praktek baru saya baca Alkitab. Tapi kadang-kadang saya heran, dari mana saya tahu? Gitu.
Apakah ilmu itu, pengetahuan itu datang oleh karena DNA? Saya nggak percaya itu, saudara. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya juga ada pengetahuan Alkitab, apalagi kemudian kuasa itu kemudian ditransfernya dengan tumpang tangan. Ya. Kalau enggak, saudara, gereja ini udah rame, saya tinggal jualan. Gitu. Mau mendapatkan kuasa Tuhan, datanglah ke gereja Lusuhan. Pendetanya bisa tumpang tangan, kamu pulang dengan kuasa. Rame itu, saudara. Yakin, saudara, langsung penuh ini, langsung kita bongkar temboknya. Gitu. Cuman kan enggak begitu. Karena saya tidak percaya semua terjadi secara otomatis. Tapi saya percaya apa yang disebut dengan riwayat. Saya percaya apa yang disebut dengan ajaran turun-temurun. Walaupun mungkin memang kita enggak bahas Alkitab dan saya memang tidak pembaca Alkitab di SMA. Tapi baru saya ingat, sejak SMP, orang tua kami, orang tua saya, mewajibkan kita tiap pagi sebelum makan baca kitab Amsal. Malam sebelum tidur baca kitab Mazmur. Amsal ada berapa? 31 pasal. Pasti 1 bulan habis. Karena dibaca harus 1 pasal. Mazmur ada 150 pasal. 1 hari harus baca 3 pasal. Nanti pasti habis. Dan itu wajib loh, saudara. Setelah itu ulang lagi dari awal. Jadi dalam 1 tahun saya baca kitab Amsal dan Mazmur 12 kali. Baru di situ saya ingat, oh mungkin gara-gara itu. Lama-lama saudara nempellah semua pemahaman kita tentang Alkitab. Mungkin buat kita cuman baca. Tapi ternyata kalau kemudian kita membaca itu dengan sepenuh hati, Allah akan tuntun pembacaan itu pelan-pelan menjadi pengertian. Makanya saya tekankan, sudah lama saya tekankan saudari jemaat. Mungkin dari 4-5 tahun lalu. Bacalah Alkitab. Ada yang masih baca Alkitab enggak? Atau baca status orang? Ya, bangun pagi, mata masih setengah menyala, udah status orang dibaca. No, ngapain tuh? No, lagi pergi ke sini gitu. Baca Alkitab dong. Supaya pelan-pelan Allah akan tuntun pembacaan saudara menjadi pengetahuan. Apalagi kalau saudara membaca dengan penuh percaya. Memang begitu, jadi jangan belajar itu karena mau cari tahu, nanti jadi sombong kita. Oh saya mau belajar, saya cari tahu, ini orang ini ngomong ini, rasanya saya bisa ngelawan dia. Jadi sombong kita. Cari tahu Tuhan itu cukup dengan baca Alkitab, Allah yang tahu hati kita. Nanti apa yang saudara baca, saudara gak ngerti gak apa-apa, ulang lagi. Makanya baca Alkitab jangan sekali tuntas, lalu kemudian saudara bilang tamat baca Alkitab. Gak ada kata tamatnya. Nah saya sengaja itu ketika kita canangkan beberapa tahun lalu itu, baca Alkitab dalam 1 tahun. Begitu sudah selesai, saya gak mau ulangi lagi. Harusnya Bapak Ibu Saudara yang mengulang sendiri. Karena baca Alkitab kalaupun toh sudah selesai, harus dibaca lagi. Ini harus jadi bacaan seumur hidup. Setuju? Setuju? Saudara mulai mikir nih, wah salah ini ikut kebaktian hari ini nih, dapat PR nih. Gitu. Itu kado saya buat saudara. Baca Alkitab. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang tua diwajibkan untuk membuat tanda. Kan begitu toh? Coba kita lihat lagi itu ayat yang ke-6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Allah tidak ingin pekerjaannya itu menguap, saudara, di dalam sejarah. Allah ingin pekerjaannya diingat di dalam sejarah. Maka kalau saudara pelajari di dalam Alkitab sejak kitab Kejadian. Kita kan sudah bahas kitab Kejadian dari tahun 2020. Ya. Hampir tiap tahun kita bisa berganti kitab. 2021 kita masuk kitab Keluaran. 2022 kita masuk kitab Imamat. Ya. Paling tidak kan begitu. 2023 kita masuk kitab Bilangan. 2024, 2025 Ulangan. Gitu. Ditambah sekarang 2025
kita masuk kitab Yosua. Hampir tiap tahun loh kita sudah bahas, paling tidak satu kitab kan. Ya lewat-lewat dikit lah gitu. Apa yang saudara dapati? Dari tahun 2020 kita belajar kitab Kejadian. Allah selalu meninggalkan tanda setiap kali dia selesaikan pekerjaannya. Termasuk ketika Tuhan menghukum bumi dengan air. Tuhan tinggalkan tanda enggak? Iya, Tuhan tinggalkan tanda. Dan tandanya sampai hari ini kita masih bisa melihat. Apa itu? Pelangi. Supaya dengan pelangi itulah semua keturunan Nuh harusnya ingat. Oh, Tuhan dulu pernah melakukan sesuatu. Gak ada sejarahnya di dalam Alkitab, saudara. Allah itu meninggalkan jejak. Karena Allah ingin setiap pekerjaannya harus menjadi pengalaman orang percaya. Harus diingat. Tanggal kelahiran bisa diingat. Betul kan? Bisa gak diingat? Atau saudara mau jadi Ayub yang gak mau ingat tanggal kelahiran? Saya memang juga pengen begitu. Pengen saya lupa tanggal kelahiran, tapi selalu ada orang yang ngingetin. Gitu. Pagem, minggu depan ulang tahun ya. Jadi inget dong kan gitu. Kan kadang-kadang ada yang sudah ngalenderin gitu. Kayak saya punya keponakan saudara di rumah itu. Dia ulang tahun masih 1 bulan udah dikalenderin semua. Ya, ini nanti ulang tahunnya Melodi gitu. Udah dikalenderin sama dia jauh-jauh hari. Saya pengen juga gimana sih caranya melupakan gitu. Tapi selalu diingetin orang gitu. Begitu hari hanya dirayain gitu. Ya sudahlah. Mungkin harus begitu dengan mengingat itu kan tanda. Berapa banyak sudah saya memberikan waktu-waktu saya kepada Tuhan. Kalau sudah begitu langsung baper saudara. Dari tadi pagi saya lihat di HP, banyak sekali orang. Saya cuman pikir, orang ini cuman ngirim salam ini karena cuman kenal aja atau pas lihat aja begitu atau keingat saja. Tapi kira-kira orang ini benar-benar mendapatkan sesuatu enggak dari saya selama saya hidup sampai dengan hari ini. Kadang-kadang itu yang membuat saya selalu menjadi emosional. Saya sudah bikin apa Tuhan sampai dengan usia saya sebanyak ini. Kira-kira waktu-waktu yang saya buat kepada Tuhan sudah cukupkah? Ya. Makanya saya pengen cepat tua tadi saudara. Tahu kenapa supaya cepat tua itu? Supaya lebih banyak lagi sudah yang saya buat, paling tidak. Bukannya saya takut mati cepat, enggak. Tapi kalau jadi orang tua rasanya saudara sudah makin banyak yang bisa kita buat. Makanya orang-orang tua yang sudah merasa tua atau memang baru mau rasa tua, makin banyaklah buat sesuatu yang benar, yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup saudara menjadi kesaksian dan tanda bagi orang lain. Saya senangnya itu aja. Kalau ada orang kemudian mengingatkan, ini dulu guru saya loh, ini dulu mentor saya loh. Itu aja saya sudah senang, saudara. Nggak harus saya menjadi salah satu dari anggota dewan atau jadi menteri, nggak senang saya. Hari-hari ini lagi berbahaya soalnya. Gitu. Tapi jadi terang bagi orang lain, wah saya luar biasa senangnya itu. Walau hanya satu saja yang bilang begitu, saudara. Apalagi banyak. Karena ternyata di sini pun Allah sudah tentukan bahwa harus ada yang engkau tinggalkan buat anak-anakmu. Jadi jangan saudara pikir nanti anak-anak kita biarlah dia jalani hidupnya. Enggak, kita yang tentukan hidup mereka mau jadi apa. Setuju? Kita yang tentukan saudara. Makanya kalau sudah bicara tentang anak, saya udah gak mau bawel. Kenapa? Karena ibunya lebih bawel dari saya. Udah cukup satu yang bawel gitu. Gak bisa harus begini maunya, harus begini. Ya sudah, kalau saya tambahin lagi takutnya stres pecah kepala anak gitu ya. Satu aja cukup gitu. Tapi karena pekerjaan Allah itu harus diterima
untuk semua orang yang dikenan oleh Tuhan. Enggak banyak kan saudara? Berapa jumlah laki-laki yang keluar dari Mesir? 603.000. Berapa laki-laki yang masuk Kanaan? 601.000. Ada selisih enggak? Selisih 2.000-an. Banyak atau dikitin? Banyak. Pertanyaannya kemana? Kok bisa yang masuk Kanaan lebih sedikit? Kan aturannya kalau dari 603.000 jumlah pertama, paling tidak orang Israel punya satu anak, harusnya yang masuk sama jumlahnya. Tapi ini kok sudah baca di Alkitab, kadang-kadang orang Israel punya anak itu bisa 2, 3, ada yang 7. Saya heran dengan angka itu. Yang keluar dari Mesir 603.000. Yang masuk ke Kanaan 601.000, 2.000 defisit. Kenapa jadi sedikit? Yang saya khawatir jangan-jangan nanti generasi berikutnya yang sedang Tuhan jaga-jaga ini dengan batu peringatan, jangan-jangan lebih sedikit lagi dari 600.000 orang. Saudara. Dan kalau itu terjadi, berarti pekerjaan Tuhan tidak membekas di dalam kehidupan orang percaya. Pekerjaan Tuhan tidak bisa meluas, bukan karena kesalahan Tuhan. Tuhan gak pernah salah ya. Tapi karena kesalahan kita sendiri yang malas menjadikan hidup kita kesaksian bagi banyak orang. Saudara mau hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang? Itu tanggung jawab hidup saudara. Makanya apa yang kemudian saya lakukan sampai hari ini, kebanggaan saya cuma satu. Kalau saya bisa bawa orang yang saya bimbing itu berhasil. Cuman itu. Dimulai dulu dengan anak, oke. Gak apa-apa. Setelah itu siapa? Murid-murid saya, mahasiswa. Setelah itu siapa? Jemaat. Kesedihan saya itu adalah kalau jemaat itu pada akhirnya tidak tertolong hidupnya. Maka apa arti semua kesibukan saya, Bapak Ibu Saudara? Karena pekerjaan Allah harus menjadi kesaksian orang-orang benar. Maka tanamkan itu di dalam hidup kita. Bahwa saya sekarang menjadi pengiring Tuhan, pengikut Tuhan. Saya harus pastikan apa yang pernah menjadi pengalaman besar saya, pernah menjadi cerita besar saya, anak saya nanti harus juga merasakannya. Anak saya harus mengalaminya. Supaya apa yang saya rasakan sekarang sebagai satu ketenangan hidup, apalagi saudara rasakan sekarang keberkatan hidup, anak-anak kita alami. Yang kita tabur akan kita tuai kan Bapak Ibu Saudara. Jadi tanda peringatan inilah atau jejak kaki dari orang-orang Israel di generasi 601.000 ini yang sedang dipertaruhkan di masa depan. Mereka yang masuk Kanaan sudah lebih sedikit dari ketika yang keluar dari Mesir. Saya yakin saudara, Allah gak rela nanti 20-40 tahun ke depan dari 601 ini yang kenal Tuhan makin sedikit lagi. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kok kenapa yang masuk Kanaan jadi lebih sedikit? Tapi itu menunjukkan saudara, orang-orang benar itu selalu jumlahnya akan terus menyusut. Kenapa? Karena dunia ini bisa mengecoh dan menggoda. Dan bisa menghilangkan keselamatan seseorang. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai saudara pikir, oh saya sudah masuk punya gereja, saya sudah punya identitas di gereja saya. Identitasmu di gereja itu gak kebawa ke sorga masalahnya. Yang dibawa ke sorga itu cuma jiwamu, bukan identitas saudara. Saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan, wah apalagi, saya pengkhotbah mimbar plus pengkhotbah keliling. Jadi Starling juga ujung-ujungnya. Gitu, pengkhotbah keliling, bangga gitu. Tapi ternyata saudara tidak ada satu orang pun yang mendapatkan berkat atas pekerjaan kita.
Dan itu harus menjadi koreksi. Ikut Tuhan, kalau belum bisa memberkati orang lain, belum bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara harus mulai koreksi diri. Jangan-jangan ada yang salah. Jadi ukurannya jangan lagi ke saudara dong. Ikut Tuhan, saya sudah dapat apa? Ikut Tuhan, saya sudah punya apa? Bukan itu ukurannya. Nah kadang orang ketepu dengan begitu. Oh ada yang 10 tahun ikut Tuhan. Udah punya HP, udah punya TV, udah punya bajai, udah punya sepeda listrik. Wah didaftarin semua itu. Baru 10 tahun ikut Tuhan. Ya ampun gue baru 2 tahun. Aduh lama bener ikut Tuhan. Ya saudara daftarinnya salah sih. Gitu. 15 tahun udah punya gerobak, udah punya toko. 20 tahun udah punya hotel. Apa itu yang didaftarin? Maka jangan lihat itu kepada apa yang saudara punya. Karena ketika 12 orang ini bawa batu itu, disimpan gak di rumah? Enggak. Letakkan itu nanti di mana engkau akan bermalam bersama-sama. Dan nanti yang pakai itu juga Yosua, bukan yang angkat batu ini. Lagi pula batu disimpan di rumah mau ngapain? Gitu. Dia yang memikulnya tidak akan dapat apa-apa, enggak dikasih juga nanti 1 bakul sembako, enggak ada upah. Upahnya dari 1 orang yang mengangkat batu ini adalah kalau generasinya ke depan bisa menjadi pengikut Tuhan. Itu upahnya. Maka saya seringkali berkaca dari doa Paulus. Apa yang Paulus minta dari Tuhan. Upahku bukan harta. Upahku hanyalah kalau pemberitaan firman Tuhan yang aku bawa itu dapat diterima orang dan orang kemudian menjadi percaya. Itu upahku. Upah saudara apa? Upah saudara bukan ketika saudara mendapatkan rejeki, itu upah pekerjaan saudara. Itu upah jualan saudara. Tapi upah kehidupan saudara, upah pengiringan saudara kepada Tuhan adalah kalau keluargamu mengenal dan beribadah kepada Tuhan yang sama dengan saudara sampai hari ini. Mau saudara? Maka kado ulang tahun saya yang paling indah itu adalah kalau itu. Karena saya mungkin saudara ingat setiap kali ulang tahun saya selalu bilang, apa yang menjadi kado terbesar saya adalah kalau jiwa-jiwa itu setia. Kalau jemaat itu setia. Tapi kalau jemaat berantem, rasanya udah makin pendek umur saya, saudara. Makanya jangan berantem ya. Saudara mau lihat saya panjang umur, setia sama Tuhan. Itu aja. Jadi tahun depan saya nggak bisa lupa sudah. Ya karena udah kita ingetin dari tahun ini. Ini ulang tahun depan. Cuman itu kan. Kenapa yang saya mau cari lagi saudara? Nggak ada yang saya mau cari lagi. Mereka kadang Abed suka komplain sama saya. Kamu orangnya paling nggak suka mau jalan-jalan, mau seneng-seneng. Nggak suka saya. Gitu. Udah kalau mau jalan-jalan cari kopi. Kamu jalan-jalan saya temenin, saya tungguin. Gitu. Sampai kamu capek datang ke tempat kita pulang. Tapi adem-adem aja saudara. Ya. Nggak ada yang saya mau. Ya. Anak saya bilang, "Pak, jalan-jalan itu." Aduh, rasanya nggak tahu kenapa, saudara. Tapi kalau saya melihat banyak orang semakin setia, banyak orang itu semakin diberkati, gitu. Dan saya bisa merasakan, oh itu ada andil saya di situ. Itu buat saya sudah seperti menerima sorga. Lebih dari sekedar kado saya. Jadi buat tanda di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Makin banyak tanda, karena kita sudah punya tanda salib. Tapi Allah berjanji juga bahwa bukan hanya penderitaan dong yang kita dapat. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Jadi jangan cuma tanda salib tok yang saudara kemudian dapati. Nanti saudara kesaksian emosional. Ya saya ini penuh kesusahan. Kayak cacing-cacing Yakub. Gitu. Saudara bilang kayak cacing-cacing Yakub memang Tuhan liong saudara. Ya. Maka itu kan ada Yesaya bilang begitu. Hei Yakub kalau kesaksian jangan suka terlalu emosional. Saya ini orang yang seperti cacing-cacing yang tidak berguna. Kalau karena perkataan saudara, ada orang yang menjadi bersemangat hidupnya, ada orang yang jadi bertekun kepada Tuhan hidupnya, saudara berarti bagi Tuhan.
Anak-anak saudara menjadi semakin setia, semakin giat. Ketika saudara nasihati, saudara berarti bagi Tuhan. Gak penting orang lain belum terima apapun dari saudara. Kan bukan untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai. Bukan untuk saya, supaya saudara jangan cinta diri juga. Tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Karena Tuhan melakukan kepada kita atas dasar cintanya kepada kita. Betul. Tuhan cinta saudara kan? Ya, saudara cinta Tuhan? Benar. Benar. Makin setia loh ya kalau bilang begitu. Ya, saya cuma minta itu aja gitu. Itu kan kado saya. Jadi kalau saudara mau kasih kado apa sama Pak Gem, nggak usah. Gitu. Saudara datang di tiap ibadah, buat saya itu udah kado saya seumur hidup. Gitu. Tinggal nanti saudara bungkusnya nanti ketika saya udah mau mati aja gitu. Ah gitu, dibungkus. Oh iya kan, bungkusnya kan begitu. Orang kalau mati bikin bungkus saudara, masa aja dibuang. Nanti aja itu, saudara berikan saja kepada Tuhan. Hidup saudara buat saya itu sudah merupakan pemberian terbesar. Gak ada yang bisa menghibur saya kecuali hal itu. Iya. Maka kalau kita punya niat, punya semangat ini, yakinlah saudara apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara, Tuhan lanjutkan kepada anak-anakmu. Karena ada tanda, gitu. Dan ada kerendahan hati. Saya bawa beban hidup saya ini untuk keluarga saya. Hal keluarga saudara mungkin mau dengar atau tidak, jangan saudara jadi pahit hati. Ada satu anak Tuhan kan di sini yang berdoa untuk papanya butuh 25 tahun baru papanya kenal Tuhan. Saudara tahu pasti yang saya maksudkan. Lama dia berdoa kan saudara. 25 tahun baru papanya bisa kenal Tuhan. Dan ketika papanya meninggal, dia senang itu karena dia bilang, untung gak terlambat. Saya gak minta apa-apa, ternyata Tuhan sudah selamatkan jiwanya walau perlu 25 tahun. Jadi kalau saudara bawa beban batu itu seperti orang Israel ini, untuk menjadi tanda nanti anak-anak saudara tanya, kapan mereka tertarik dengan iman saya? Kapan mereka tertarik dengan gereja saya? Nggak usah dipaksa. Tapi beban saudara itu adalah harga kesetiaan saudara. Allah nanti yang menghitungnya. Percayalah saudara, kalau Alkitab ini bilang, nanti kelak anak-anakmu akan tanya, pasti akan terjadi satu saat nanti, entah kapan, hidup saudara akan menjadi kesaksian untuk mereka. Mereka nanti akan heran, kenapa orang tuaku kok begini, begini beraninya, berani mati ikut Tuhan. Mereka akan tanyakan itu nanti. Yang penting saudara tetap berdoa. Karena itu, mereka angkat batu itu bukan untuk besok, bukan untuk minggu depan, bukan untuk 1-2 tahun, untuk anak-anakmu. Maka yang penting selalu bagi saya itu adalah keluarga kita, saudara. Anak-anak kita dulu. Sebab anak-anak kita lah pintu kesaksian. Betul tidak? Begitu anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang ikut jadi kesaksian baik siapa? Kan orang tuanya, bukan tetangganya. Kalau tetangganya ya berarti saudara udah kasih anak itu sama tetangga dong, jangan-jangan. Karena itulah tanda dalam hidup saudara genapkan. Ada tanda penderitaan, tanda salib. Artinya saudara mau mengekang hidupmu begitu rupa untuk tidak dikuasai kedagingan, oke. Tapi juga ada tanda perjalanan, tanda kesaksian saudara mengiring Tuhan. Itu harus ada. Supaya makin genap hidup saudara. Disitulah penghiburan kita. Bapak saudara mau? Karena kita sudah masuk tanah perjanjian toh ini. Orang Israel sudah masuk tanah perjanjian, tapi baru nginjek doang. Tuhan bilang, yang kau injek ini nanti jadi memori. Yang kau injek bukan kebetulan ini. Yang kau injek ini bukan sekedar tempat tujuan atau TKP orang bilang. Lokasi, alamat. Yang kau kunjungi, yang kau pijak ini adalah tanah yang sudah kujanjikan 4 abad yang lalu. Bukan sekedar titik tujuan, bukan sekedar titik temu. Hidup saudara, perjalanan saudara ketika nyampe nanti.
Nyampe di mana? Dalam persekutuan saudara dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Nyampe di mana? Nyampe ketika keluarga saudara pada akhirnya mau bersama-sama mengikuti apa yang kita imani. Itulah tujuan sebenarnya hidup saudara. Bukan yang lain. Itulah tujuan hidup kita saudara. Kalau seperti itu, mungkin pada akhirnya saya jadi ingat doanya Yakub. Saudara ingat waktu kita belajar kitab Kejadian, Yakub berpisah dengan Yusuf ini 22 tahun sejak Yusuf dijual. 22 tahun Alkitab mencatatnya. Sejak Yusuf menghilang, dijual. Dan Alkitab berkata dalam tahun-tahun itu Yakub itu pengen mati. Padahal usianya masih tergolong muda dibanding bapaknya dan kakeknya. Yakub pada waktu itu masih berusia 121 tahun. Bapaknya sudah sampai 205 tahun. Abraham juga sudah banyak. Kalau dibandingkan dengan bapaknya dan opanya, Yakub ini usianya belum seberapa. Jangan dibandingkan dengan usia sekarang ya. Kalau usia sekarang 120 tahun udah di kursi roda itu saudara. Ya, zaman dulu Yakub masih gagah. Tapi ketika dia kehilangan Yusuf, Alkitab berkata dia itu seperti mau mati rasanya. Dan ternyata Allah izinkan Yakub ketemu dengan anak yang dikasihinya ini, Yusuf ini. Lalu apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 49 ketika Firaun bertanya, Yakub kemudian dibawa oleh Yusuf ke istana bertemu Firaun. Ditanya sama Firaun, berapa umurmu? Yakub bilang, sekarang umurku 130 tahun. Dan banyak penderitaan sudah aku lalui. Tahunku hanya penuh dengan penderitaan saja, katanya begitu. Sementara rupanya saudara, dia udah mau mati lama. Tapi gara-gara ketemu Yusuf, datanglah doanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan hari ini kalau saya harus kau cabut ke sorga, oke. Kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan anak yang kukasihi yang hilang. Semangatnya hidup lagi saudara. Jadi rupanya ada orang yang malah pengen ke sorga itu jadi lama dia ke sorganya. Jadi hati-hati, jangan berdoa pengen cepat-cepat ke sorga. Tuhan kasih lama saudara sorganya. Gitu. Malah saudara yang benci-benci sorga, cepat kita bikin kebaktian penghiburan nanti. Oh iya, kan Yakub begitu. Yakub minta mati, enggak dikasih masih mati. Dan nah itulah saudara, menunjukkan bahwa perjalanan akhir hidup kita itu bukan usia kita, bukan apa yang saudara punya, tapi apa yang saudara lakukan untuk orang lain, terutama untuk seisi rumahmu dan mereka melakukan hal yang sama. Itulah tanda kesaksian hidup saudara sudah terbukti. Lunas sudah. Keselamatanmu Tuhan yang bayar lunas. Kesaksian hidupmu nanti keturunanmu yang akan bayar lunas. Ya, miliki itu kan saudara. Keselamatan kita dia yang bayar lunas. Allah kita di dalam Yesus yang bayar lunas. Tapi kesaksian hidup saya tentang pengiringan saya kepada Tuhan, yang bayar lunas itu adalah orang-orang yang engkau cintai. Ketika mereka berkata, oh ya saya begini karena orang tua saya begini karena teman-teman saya. Artinya pengiringanmu lunas sudah. Riwayat hidupmu lunas sudah. Maka sekarang ini kan kita masih berutang. Saya sedang berhadapan dengan muka-muka yang penuh hutang kan? Ya, bukan hutang duit, bukan. Tapi hutang pengalaman rohani. Saudara, maka banyak-banyaklah punya pengalaman rohani. Haleluya. Saudara kayak kurang semangat ini, kedinginan. Atau khotbahnya kayak keberatan hari ini. Kenapa Pak Gemulang tahun khotbahnya jadi begini gitu ya. Ya memang kebetulan aja begini saudara. Harus ada tanda itu. Tanda salib kita punya, tapi tanda kesaksian hidup saudara harus punya. Ya, saudara selamat, Yesus bayar lunas, itu sudah terjadi. Sekarang kesaksian hidupmu engkau tunggu nanti orang-orang yang engkau cintai akan bayar lunasnya. Tuhan berkati kita ya, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian yang tadi, pujian pengantar firman. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kiranya dengan penghiburan Tuhan ini, dengan kuasa Tuhan ini, apa yang saudara hadapi dalam hidup ini, jangan disesalkan, jangan kemudian dinyatakan berat. Semua ada pergumulannya. Tapi satu batu yang diangkat memang berat. Tapi kesaksian-kesaksian akan lahir, saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan untuk reaksi dari keselamatan, saya pernah katakan minggu-minggu yang lalu, taruh nomor 1 di dalam hidupmu. Siapa musuhmu? Kalau musuhmu ternyata adalah kedagingan kita, taruh itu nomor 1. Itu yang harus saudara lawan, supaya keselamatan saudara tidak hilang. Tapi sekarang, untuk mempunyai kesaksian hidup, menjadi kesaksian, menjadi tanda, cerita, bukti dari pertolongan Tuhan, tempatkan sekarang nomor 1 di dalam hidupmu. Siapa yang engkau ingin mereka alami hal yang sama seperti hidup saudara? Anakmu kah? Suamikah? Istrikah? Saudara yang tahu. Taruh itu, supaya kepada merekalah engkau jaga tanda itu. Supaya kelak nanti hidup mereka punya pengalaman yang sama, bahkan lebih besar lagi dibanding hidup saudara. Itulah tandanya saudara menjadi kesaksian bagi orang-orang yang engkau cintai. Tidak perlu dikejar, harus cepat, harus 1 hari, 2 hari.
batu-batu yang dikumpulkan oleh 12 orang ini nanti baru akan terpakai 20-40 tahun ke depan. Bukan waktu yang sebentar memang saudara. Sambil menguji kesetiaan kita, kesaksian hidup itu hanya pantas diterima oleh orang-orang yang setia. Maka hanya satu yang saudara buat kepada Tuhan, setia. Setialah sampai mati. Setia iring Tuhan, supaya anak-anak kita mengalami hal yang sama bahkan lebih besar dari kita. Apa yang Allah beri mungkin tidak terbayangkan lagi. Kerajaannya, kemegahannya, itu bagian kita. Dan itu Alkitab juga menyatakannya, saudara. Itu bagian kita, bagian dari saudara-saudara, bagian dari keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami ada karena Tuhan. Banyak hal kami lalui, dan kami punya cerita entah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi selalu diakhiri dengan pertolongan Tuhan. Kiranya kesaksian hidup kami, jemaat-jemaat Tuhan, punya kekuatan untuk menjadi riwayat dari pengenalan mereka, pengenalan anak-anak kami, seisi rumah kami kepada Tuhan. Menjadi riwayat dan dasar dari pengiringan mereka kepada Tuhan. Siapakah yang kami percaya ya Tuhan, kalau bukan keturunan kami? Siapa yang kami percaya kalau bukan orang tua kami? Kalau mereka pernah ditolong Tuhan dan mereka punya pengalaman kemenangan iman, tandanya kami juga bisa memilikinya, asal kami menempuh cara hidup yang sama. Maka berikanlah ya Tuhan hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kami bisa menurunkan segala teladan pengiringan kami kepada Tuhan. Mungkin kami bukan orang-orang kuat. Kami seringkali juga digerogoti oleh kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami masih punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan menghadirkan Tuhan itulah kekuatan kami. Dengan menghadirkan Tuhan itulah kelengkapan kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Apa yang mereka sudah terima sejauh ini Tuhan tambahkan. Supaya mereka juga akan melihat generasi mereka yang akan datang juga dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan lebih besar dari apa yang kami jalani sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kami memulai ini dengan kekuatan, dengan disiplin, dengan setia, kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami menyerahkan hidup kami dengan tulus, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kelak anak-anak kami, seisi rumah kami akan mengalami kemuliaan mereka pada harinya nanti. Jaga ya Tuhan umat-Mu ini,
supaya kami tetap ada di hadapan Tuhan seumur hidup kami. Sebab apa yang Kau berkati akan terus diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya doa Daud menjadi doa kami bersama. Apa yang Engkau berkati akan terus diberkati selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bekali kami selalu dengan firman-Mu. Bekali kami selalu dengan pembacaan rutin firman-Mu yang kami mulai dari diri kami sendiri. Bekali ya Tuhan. Kawali hidup kami senantiasa dari pagi hari. Ketika matahari masuk sampai matahari kembali bersinar, Tuhan jagai kami, pagari kami. Begitu juga dalam jam-jam aktivitas, kawali kami dalam aktivitas bepergian atau apa yang kami lakukan. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati ya Tuhan pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka buat, usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati. Masalah masih ada dan kapanpun bisa ada, tapi Tuhan kami juga tetap ada. Dia ada, Engkau ada dimanapun kami panggil. Artinya selalu ada kesempatan, selalu ada jalan terbuka. Masalah boleh ada, tapi kelepasan juga akan ada. Tuhan beserta dengan umat-Mu. Pulang kami sebentar, Tuhan juga jagai kami di jalan jauh dekat berkendaraan berjalan kaki. Tibakan kami di rumah dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Apa yang mereka juga sudah bawa hari ini Tuhan. Untuk berbagi kebahagiaan bersama juga Tuhan berkati mereka. Cinta kasih mereka, pengorbanan mereka Tuhan lihat. Dan Tuhan memberkatinya. Kami percaya tidak ada yang sia-sia yang mereka lakukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,